Angle atau sudut pandang dalam fotografi adalah sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek. Ada beberapa macam sudut pengambilan gambar atau angle yang umum digunakan dalam fotografi, yaitu Rock A. Pada pemotretan dengan angle ini, kamera disejajarkan dengan tanah. Angle ini biasa digunakan untuk objek yang posisinya di atas tanah. Low angle. Pada sudut pengambilan gambar ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan yang elegan, megah, dan tangguh. Eye level. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret layaknya mata kita melihat objek secara biasa. High angle. High angle berarti pengambilan gambar yang dilakukan dari sudut yang lebih tinggi dari objek. High angle menghasilkan kesan objek yang rendah, kesepian, dan sepi. Dutch angle. Dutch angle adalah sudut pengambilan gambar secara diagonal sehingga akan ada kemiringan pada gambar. Teknik Dutch angle sebagai penguat unsur dramatik dalam sebuah gambar atau adegan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bidang pengambilan gambar atau bidang pandang. Bidang pengambilan gambar atau bidang pandang adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakangnya. Extreme long shot. Gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh. Yang ditonjolkan bukan lagi objeknya tetapi latar belakangnya. Fisik manusia nyaris tak tampak, namun dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Long shot. Pengambilan gambar ada objek dengan latar belakang yang jelas, berfungsi sebagai establishing shot atau shoot pembuka sebelum digunakan shoot berjarak yang lebih dekat. Fisik manusia tampak jelas, namun latar belakang masih dominan. Full shot. Full shot merupakan teknik yang memperlihatkan objek secara total dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Tujuannya untuk memperkenalkan tokoh lengkap dengan setting latarnya yang menggambarkan posisi objek berada. Medium shot. Medium shot diambil dengan cara memotret objek dengan jarak menengah. Umumnya digunakan untuk memotret di sekitar pinggang sampai kepala untuk menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi. Medium close up. Dalam gambar ini, sosok manusia mulai mendominasi dalam frame. Gambar yang diambil dari dada atas hingga kepala. Biasanya digunakan untuk adegan percakapan normal. Close up adalah teknik pengambilan gambar dari bahu hingga kepala seseorang. Teknik pengambilan gambar ini menunjukkan ekspresi emosi dan perasaan yang dirasakan oleh suatu karakter. Big close up. Pengambilan gambar objek dari dagu hingga kepala. Gambar ini bertujuan menampilkan kedalaman pandangan mata dan ekspresi wajah. Extreme close up. Extreme close up adalah pengambilan gambar dengan hanya memperlihatkan
memperhatikan detail bagian-bagian tertentu saja, misalnya hidung, mata, atau telinga. Komposisi fotografi adalah penataan elemen-elemen yang terdapat di dalam gambar, seperti bentuk, garis, hingga warna. Berikut adalah macam-macam komposisi fotografi. Rule of third atau aturan sepertiga. Ini adalah petunjuk bagaimana caranya memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Teknik ini juga termasuk dalam mengkomposisikan objek ke dalam satu bingkai dengan posisi yang tepat mengikuti aturan sepertiga itu. Nose room adalah jarak yang diberikan pada bagian depan dari subjek sesuai dengan arah dari subjek tersebut menghadap. Misalnya, jika subjek menghadap ke kanan, maka jarak subjek kanan lebih besar dari sebelah kiri. Biasanya nose room ini digunakan saat sedang berbicara dengan lawan bicaranya. Ini adalah tipe shot yang diambil secara khusus dengan menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci. Hal ini biasanya digunakan untuk menekankan emosi subjek, misalnya gerakan tangan, gerakan kaki, atau yang lainnya, sehingga bisa menunjukkan antusiasme, agitasi, kegelisahan, atau apapun yang dialami oleh subjek. Over shoulder shoot. Ini adalah tipe shoot yang dilakukan pada dua subjek, namun pengambilan gambar dilakukan melalui belakang bahu salah satu subjek. Point of view atau POV. Ini adalah sudut pandang yang mengacu pada bidikan langsung yang mewakili sudut pandang pelaku. Dalam kaidah videografi dan fotografi, POV videografi berfungsi sebagai media yang merekam sudut pandang videografer untuk bercerita lewat media film atau gambar yang bergerak. Kamera movement atau gerakan kamera. Kamera movement merupakan sebuah kegiatan membentuk suasana dramatik pada sebuah shoot video maupun film menggunakan cara menggerakkan kamera. Follow ialah gerakan kamera mengikuti objek yang beranjak atau pergi. Berikut adalah contoh pergerakan follow. Tracking adalah pergerakan kamera mengikuti objek saat objek tersebut berjalan. Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas atau tilt up maupun berasal dari atas ke bawah yang disebut dengan tilt down. Berikut adalah hasil dari pergerakan tilt. Panning adalah teknik menggerakkan kamera secara horizontal dari satu sisi ke sisi lainnya, baik dari kanan ke kiri maupun sebaliknya. Teknik ini berfokus di porosnya. Berikut adalah contoh pergerakan panning. Talking room. Ini adalah jarak aman yang diberikan pada bagian depan dari subjek tersebut sesuai dengan arah dari subjek tersebut berjalan. Misalnya, jika subjek berjalan ke arah kanan, maka jarak subjek kanan lebih besar dari sebelah kiri. Jangan sampai subjek menabrak frame.